salah satu bekal terbaik untuk kita berada di dalam surga, untuk keselamatan iman, untuk kita bisa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya jid kita kalon daripada salah satu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa nasira urang agam bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pajan terjadinya kiamat. Katanya oleh urang agam tersebut, matas sa'ah ya Rasulullah, pajan terjadinya kiamat. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanane jawab, uro pulit, tanggai pulit dan sebagainya. Tetapi yang dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mada a'datta laha, pu persiapan gata ketika datangnya hari kiamat. Nyatanya oleh uragamnya pajan terjadi kiamat, ngejawab pu persiapan drono terhadap uro kiamat. Ngejawab oleh uragam tersebut, la syai'a, hana musapu ya Nabi, kecuali ulun tuan mencintai Allah dan Rasulnya, maknanya persiapan dengan ibadat tidak had, tetapi ulun persiapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat adalah dengan ulun tuan ulun cintai Allah dan ulun cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijawab oleh Nabi, anta ma'aman ahbabta, gatanya akan bersama dengan orang yang gata cintai. Nah, berarti menyagutanya kita cintai Nabi, maka insyaallah kitanya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nekele Sayyidina Anas, sahabat Nabi Muhammad, fama farahna bi syai'in farahna bi qaulin Nabi anta ma'aman ahbabta. Sejak kamu dengar ucapan Nabi tersebut yang nepegah li Nabi bahwa sirara urangnya akan dikumpulkan orang kiamat berserta orang yang dia cintai, maka kamu hana yang lebih bahagia nih Pak Uronyan. Berarti Uronyan paling bahagia. Karena apa? Mendapatkan satu wejangan penutup daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa jika kitanya mencintai Rasul, maka kitanya pun akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas radhiyallahu anhu beliau berkata di hadapan Nabi waktu dengar hadis tersebut, fa ana ahabbun Nabi wa Abu Bakar wa Umar, ulun tuan ulun cintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan akan oleh Anas, lun harapkan bersama mereka dengan sebab bihubbi iyahum, dikarenakan ulun tuan benar-benar mencintai mereka. Jadi beliau mengharapkan agar bisa bersama dengan Nabi, Abu Bakar dan Umar dikarenakan kecintaan kepada mereka semua. Wa in lam a'mal bimisli a'malihim, sekalipun ulun tuan tidak beramal lagi amalan orangnya. Walaupun Anas bin Malik tidak mampu beramal lagi amalan Abu Bakar, lagi amalan Umar, apalagi lagi amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekalipun kita nyohan tak beramal lagi amalan orang yang kita nyoh cintai, tetapi kita ketika mencintai Nabi, mencintai para sahabat radhiyallahu alaihim, insyaallah kita berserta urungnya. Bahkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, fihi fadlu hubbillahi wa rasulihi was salihin wa ahlil khair al-ahya wal amwat. Di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tentang kelebihan seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai orang saleh dan orang-orang yang baik, baik yang kahanale ataupun yang mantang udip. Berarti dalam hadis tersebut menurut Imam Nawawi dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya terdapat kelebihan, keutamaan apabila kita cintai Allah, Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang baik yang mataudib atau yang kahanali. Maka di antara kelebihan mencintai Allah dan Rasulnya adalah menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul dan menjauhi daripada larangan keduanya dan beradab dengan adab syariat. Dan tidak disyaratkan pada bermanfaatnya kecintaan orang salih bahwa kita beramal seperti mereka. Ya, negalaku. Nyo yang perlu kita ketahui nak senang hati itu baca tu bahwa hana disyaratkan baru merempak faedah tak cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru na faedah tak cintai orang saleh, kita nyo buta beramal ke orangnya. Hana disyaratkan mana. Kibancit
sekedar kata cintai walau haid tak beramal nyan kaganggap getanyo sapa dengan urang ya banyak kan cukup senang hati kita juga. Alhamdulillah getanyo tak dengar na urang-urang saleh, na urang-urang taat, na alim ulama bahagia hati itu. Melingkai urang-urangnya merasa sedih. Berarti nak menunjukkan alhamdulillah getanyo na ada cintai sekalipun hanai tak beramal lagi amal urangnya. Karena pakar debagah Imam Nawawi idlau amalahu lakana minhum wa misluhum, karena yang gekun baru bermanfaat dengan sebab dah cintai orang-orang saleh, dah cintai Nabi, tak beramal lagi buat Nabi, lagi amalan Nabi, lagi amalan orang saleh, nyan getanya terempok faedah memang kaje ke orang saleh. Yang kita pegang poin bahwa faedah karena hanya karena dah cintai orang saleh. Alhamdulillah. Kemudian tak kalalom terulah sirau urang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakale urang tersebut ya Rasulullah. Oh pendapat drone terhadap nasira urang yang mencintai sebuah kaum tetapi tidak bisa seperti mereka. Cuma cinta mantap hai tak bubut lagi buat urunyan. Pagi. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahabba. Sirara urang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Ini yang dimuliakan oleh Allah. Belakang katanya bersinar kecintaan dalam hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada penerus Nabi yaitu para alim ulama. Insyaallah katanya bersama orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nakun oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah taala nya di dalam kitab Rahiqul Makhtum, yang dimaksudkan orang yang mencintai sebuah kaum tersebut adalah mencintai dengan ikhlas. Ikhlas dah cintai, bukan karena populasi, memang karena faktor cinta sakai. Maka orang tersebut min zumratihim akan tergolong daripada kelompok orang tersebut sekalipun han mampu beramal dengan amalan orangnya. Karena apa? Karena subut takarub baina qulubihim. Karena apa masa wate katanya tak cintai orang-orang saleh ataupun sebuah kaum orang-orang saleh, maka kedekatan hati ngurungnya. Kedekatan hati ya. Wa rubbama tu'ati tilkal mahabbah ila muwafaqatihim, dan kadang-kadang kecintaan tersebut akan membuat katanya saban perilaku dan perbuatan orang tersebut. Nyawa kelebihan dan satu pelajaran penting bahwa sesungguhnya salah satu persiapan terbaik getanya tak hadapi kiamat, tak hadapi huru hara kiamat, tak hadapi singgah padang mahsyar dan sebagainya, perkara-perkara uro akhirat. Modal yang paling raya yang pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala, taharap rahmat Allah. Yang kedua adalah faktor kecintaan getanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.